yang sudah selesai BBG ya Pak ya? Apa ya? Terima kasih. Bang Ivan, habis ya Pak. Saya nggak apa-apa dulu. Sudah direkam. Baik Bapak Ibu, sudah jam 7, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita bisa berkumpul di ruangan meeting ini dalam rangka kegiatan berbagi pengalaman tentang budaya positif. Saya Muhammad Ivan Nasradi, CGP Angkatan 10, Program Pendidikan Guru Penggerak tahun 2024. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berkaitan dengan budaya positif yang sudah saya lakukan di sekolah. Ada beberapa video juga nanti akan saya tampilkan. Kemudian saya juga akan berbagi pemahaman saya berkaitan dengan budaya positif yang saya lakukan tersebut. Pertama, sebelum kita melanjutkan kegiatan ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut gambaran percayaan kita masing-masing supaya kegiatan ini nanti bisa memberikan manfaat untuk kita bersama, sehingga apa yang ada nanti dalam kegiatan ini bisa kita terapkan ataupun setidaknya kita mendapatkan ilmu baru berkaitan dengan materi yang akan disampaikan nanti. Untuk itu, mari sejenak kita berdoa menurut gambaran percayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya munculkan dulu. Saya berbagi layar sebentar. Silakan Bu Yusi, ada yang mau ditanyakan Bu Yusi? Resen Bu Yusi ini? Atau salah pencet kah? Sepertinya salah pencet ya. Sebentar Bapak Ibu, saya open ini dulu. Sudah munculkah Bapak Ibu di layarnya? Sudah Pak. Oke. Ini sebentar saya inikan dulu. Oke, ini kegiatan kita pada hari ini. Siapa tadi yang masuk? Sebentar. Oke. Kita akan berbicara berkaitan dengan budaya positif, tapi sebelum itu saya perkenalkan dulu. Ini adalah pembimbing saya. Nah, jadi dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, saya dibimbing oleh fasilitator. Ini berasal dari luar kota Batam. Ibunya bernama Siti Nurkayati dari SMK 5 Jember. Kemudian ada pengajar praktik. Nah, pengajar praktik ini berasal dari kota Batam. Ibu Fitrita, beliau adalah guru SBK di SMP 25 Batam. Berikutnya, nah sebelum masuk ke kesepakatan webinar, nah kalau biasanya mungkin ada beberapa dari kita yang sudah mengenal istilah ini, kesepakatan kelas, kesepakatan belajar. Nah, di sini saya juga punya kesepakatan webinar. Tapi sebelum ke kesepakatan webinar, saya mau kita ice breaking dulu. Nah, jadi ada ice breaking dari saya. Kata kuncinya adalah mesin ATM. Saya ulangi, kata kuncinya adalah mesin ATM. Bagi yang bisa jawab nanti silakan resen ya, silakan langsung menjawab juga boleh. Nanti hidupkan saja mic-nya. Kata kuncinya tadi apa? Mesin ATM. Sekarang saya berada di lantai dasar.
Sekarang saya lagi berada di lantai dasar. Kemudian saya naik 2 lantai ke atas. Kemudian saya bergeser 1 lantai ke kanan. Kira-kira sekarang saya ada di lantai berapa? Anda bisa jawab? Lantai 3. Salah. Ada lagi? Lantai dasar. Lantai dasar, salah. Pak Fauzi tadi open mic. Lantai berapa Pak Fauzi? Ya, saya pikir lantai 3 sama dengan gua kalau gitu. Salah. Bukan lantai dasar. Jawabannya lantai 6. Kita ulang sekali lagi. Saya sekarang berada di lantai 1. Kemudian saya bergeser 2 lantai ke sebelah kanan. Kemudian saya turun ke bawah 2 lantai. Sekarang saya ada di lantai berapa? 4. Salah. Lantai 3. Salah. Kembali ke data. Salah. Oh ya Pak. Berapa Bu Santi? Lantai 5. Salah. Ada di lantai 3. Salah, bukan lantai 3. Jawabannya lantai 9. Belum dapat ya? Satu kali lagi. Pak Fauzi dia pergi ke hotel apa enaknya? Hotel di Padang deh, Hotel Basko. Pak Fauzi pergi ke Hotel Basko. Sekarang Pak Fauzi berada di lantai 2. Kemudian Pak Fauzi turun 2 lantai ke bawah. Kira-kira sekarang Pak Fauzi ada di lantai berapa? Lantai dasar. Salah. Wanggi? Lantai 8. Oke, Bu Santi luar biasa. Lantai 8. Sudah bisa Bu Santi. Yang lain bisa nangkap? Masih belum? Oh, belum ya. Terakhir. Pak Siswono pergi ke hotel. Pak Siswono sekarang berada di lantai 3. Kemudian Pak Siswono bergeser 2 lantai ke kiri. Lantai berapa Pak Siswono sekarang? Lantai 5. Salah. Lantai 1 yang benar. Masih bingung ya? Wah, berarti besok-besok harus rajin nih ke ATM ini. Jadi sebenarnya clue-nya tadi adalah mesin ATM. Mesin ATM itu biasanya kan kita di mesin ATM kan kita pencet PIN ya. Pencet PIN. Nah, kalau Bapak Ibu lihat itu di mesin ATM itu PIN-nya nomor 1, 2 dan 3 itu berada di atas. Jadi 1 2 3 4 5 6 ke bawah, 7 8 9. Nolnya di bawah 8. Jadi kalau saya sebutkan lantainya lantai dasar berarti mulainya dari 0. Naik 3 ke atas berarti 8 5 2. Berarti lantai berikutnya adalah lantai 2. Jadi itu permainan ice breaking kita untuk mencarikan suasana pada malam hari ini. Plus dulu untuk kita semua. Sama Pak, karena kita minta online semua sekarang, jarang KTM. Oh iya ya, jarang ATM ya. Hafal nomor ATM. Oh, nggak apa lagi ya? Atau yang biasanya ngambil uang para ibu-ibunya ya kali ya? Ya, Bu Santi kan siapa? Ketahuan kata Pak Fauzi. Oke, Bapak Ibu, kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas tentang kesepakatan webinar. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan atau sekiranya ingin memberikan aspirasi berkaitan dengan kesepakatan webinar kita akan melaksanakan webinar sampai pukul 20.00. Nanti kita akan saya akan memberikan materi beberapa menit, mungkin sekitar 20-30 menit. Kemudian nanti kita akan adakan sesi tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Nah, di kesepakatan webinar pertama
Ini dari saya ya. Nanti kalau Bapak Ibu yang ingin menambahkan silahkan. 1. Mengikuti kegiatan webinar dalam keadaan bahagia. Apakah Bapak Ibu bahagia sekarang? Ada yang lagi tidak bahagia? Bahagia lah ya. Alhamdulillahirobbilalamin. Kemudian yang kedua, berpartisipasi aktif. Kemudian yang ketiga, mengangkat tangan sebelum berbicara. Nanti kalau ada yang mau bertanya silahkan. Kemudian ketika ada yang berbicara, yang lain ikut mendengarkan. Ada yang mau ditambahkan atau ada yang mau dikonfirmasi berkaitan dengan kesepakatan webinar kita pada malam hari ini? Tidak? Cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita lanjutkan. Kita lanjutkan berikutnya. Nah, di sini kita sudah masuk kepada materi. Pertama, ada kegiatan pemantik. Nah, di kegiatan pemantik nampak ya di situ ya, atau perlu saya perbesar? Kayaknya perlu saya perbesar nih. Oke, di kegiatan pemantik. Nah, ini ada foto saya ya. Kegiatan pemantik kita pada malam hari ini ada Anggi dan Murlika. Nah, Anggi dan Murlika berteman baik. Mereka akan melakukan kegiatan cobalah buka. Anggi memiliki sebuah benda yang sangat berharga di tangannya dan dia perlu menjaga benda tersebut di kepalan tangannya. Murlika berusaha dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anggi. Murlika boleh membujuk, mengintimidasi, memarahi, menghardik, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anggi uang agar Anggi bersedia membuka kepalan tangannya. Nah, pertanyaannya adalah di sebelahnya ya. Sebentar. Oke, pertanyaannya kita bahas dulu yang sebelah kiri. Kira-kira apakah Anggi akan membuka atau menutup kepala tangannya? Mengapa? Apa alasan Anggi membuka atau menutup kepala tangannya? Ada yang mau memberikan tanggapan berkaitan dengan pertanyaan ini? Pertanyaan pemantik ini? Ada? Yang mau angkat tangan? Yang mau angkat tangan, yang mau menjawab silahkan. Kira-kira apakah Anggi akan membuka atau menutup kepalan tangannya? Putaran Bu Anggi ada nih. Bu Anggi, kira-kira gimana Bu Anggi jawabannya Bu Anggi? Oke, kita ulang. Saya ulang ke ini, ke apa namanya? Kegiatan pemantiknya. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu. Silakan dibaca kegiatan pemantiknya. Nampak kan tulisannya? Iya, nampak. Nah, oke. Ini perubahan paradigma belajar ya. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, nah kita masuk dulu ke sini kegiatan pemantiknya. Sudah dibaca? Oke, sudah. Oke. Pertanyaannya, kita jawab pertanyaan yang sebelah kiri dulu. Apakah Anggi akan membuka atau menutup kepalan tangannya? Sebagai yang namanya Anggi, kira-kira menurut ibu akan membuka atau tidak? Enggak lah. Kenapa? Aku harus menjaga barang itu. Karena ibu harus menjaga barang itu. Nah, Oke. walaupun Bu Marlika itu teman baik saya, nggak akan saya buka. Oke, terima kasih. Ada lagi yang punya tanggapan lain? Yang berbeda dengan tanggapannya Bu Anggi? Anggaplah Bapak Ibu sebagai Anggi. Apakah Bapak Ibu akan membuka kepala tangannya yang Bapak Ibu menjaga barang yang sangat berharga di kepala tangan tersebut? Ada yang memberikan pendapat lain? Pak Sis, gimana Pak Sis? Saya tadi nggak menyimak Pak, kecil ya ceritanya. Oh, kecil kali. Wah, oke, saya besarkan. Oke, ini Pak Sis. Yang ini nampak? Sudah Pak Sis? Ya, Pak. Oke.
Nah, kira-kira menurut Pak Sis, apakah Anggi akan membuka atau menutup kepalan tangannya? Iya. Yang mana iya? Makanya ada pendidikan kepada Bu Morlika. Oh, berarti Pak Sis beranggapan Bu Anggi akan membuka kepala tangannya dan akan menunjukkan apa yang ada di tangannya kepada Bu Morlika. Iya. Oke, berarti berbeda ya, berbeda dengan Bu Anggi tadi. Kalau Bu Anggi dia tidak mau membuka kepala tangannya karena dia sedang menggenggam benda yang berharga di tangannya. Kalau Pak Sis dia akan membuka kepala tangannya dan memperlihatkan apa yang ada dalam kepala tangannya itu. Oke, luar biasa. Jawabannya tidak ada yang salah. Jawabannya tergantung dari versi kita masing-masing. Nah, kenapa tergantung dari versi kita masing-masing? Inilah jawabannya di sebelah kanan. Dalam ilustrasi tersebut, siapakah yang memegang kendali sesungguhnya? Nah, yang memegang kendali sesungguhnya berarti adalah Bu Anggi. Nah, jadi inilah yang menjadi. Nah, ini ada istilahnya teori kontrol dari William Glasser. Yang memberikan kontrol terhadap anak itu bukanlah guru, tetapi yang memberikan kontrol terhadap anak itu adalah dirinya sendiri. Nah, jadi ini ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Dari ilustrasi yang pemantik tadi, kita tahu bahwasanya yang akan mengontrol itu adalah Bu Angginya sendiri. Kenapa? Karena dia yang mempunyai wewenang terhadap benda tersebut. Apakah dia akan membuka atau menutup kepalan tangannya? Nah, begitupun dengan murid-murid kita, bahwasanya murid-murid itu mempunyai kontrol terhadap dirinya sendiri. Jadi, kita sebagai guru itu tidak bisa memaksa murid itu untuk mengikuti kita ataupun tidak mengikuti kita. Nah, jadi ini ada 4 yang di sini ya. Ada miskonsepsi tentang makna kontrol. Pertama, ilusi guru mengontrol murid. Di sini teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Jadi, ketika kita memberikan arahan kepada murid kita, mungkin ada murid kita yang tidak menyukai arahan tersebut dan dia mengontrol dirinya bahwasanya dia tidak mau mengikuti arahan kita. Berikutnya ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Itu biasa tuh kita lakukan kepada peserta didik kita. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Dalam jangka waktu tertentu, kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Kemudian ada ilusi yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, biasa nih saya beberapa kali juga sering menemukan hal-hal ini, baik itu yang saya lakukan sendiri ataupun mungkin ada yang saya dengar yang dilakukan oleh guru lain, bahwasanya dengan memberikan kritik membuat murid merasa bersalah, kita mengira kita dapat memberikan penguatan karakter kepada murid tersebut. Padahal sebenarnya yang memberikan kontrol itu adalah murid itu sendiri. Kemudian berikutnya ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, inilah yang sering banget terjadi di sekolah kita ataupun di lingkungan kita masing-masing. Mungkin bisa jadi juga kepada anak-anak kita, bagi yang seperti Pak Sis, mungkin anaknya sudah masuk usia dewasa, remaja ke dewasa, ataupun juga mungkin dari kita yang memperoleh dari orang tua bahwasanya ada hal-hal yang harus mengikuti orang tua. Ini ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal-hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Nah, biasanya kalau anak-anak yang tidak suka dengan apa yang kita sampaikan, kemudian kita paksa dia untuk melakukan hal yang menurut kita itu baik, padahal menurut dia belum tentu itu baik, maka bisa jadi itu akan menimbulkan permusuhan dan mungkin anak tersebut atau murid tersebut bisa jadi benci terhadap kita. Berikutnya
Nah, ini adalah perubahan paradigma oleh Stephen R. Covey. Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Kalau stimulus respon ini biasanya realitas kebutuhan kita sama, kemudian semua orang melihat hal yang sama, kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, kalau di teori kontrol itu tidak seperti itu. Kalau di teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda dengan orang lain, tidak sama. Kemudian semua orang yang melihat hal yang sama, bisa jadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Orang pertama memandang sesuatu adalah A, mungkin orang kedua memandangnya B. Jadi sama seperti kita berhadapan dengan teman, ada angka di depan kita, ada teman yang melihatnya adalah angka 9, sedangkan kita melihatnya adalah angka 6. Berarti apa yang kita lihat itu tergantung dari apa yang bisa kita rasakan atau bisa kita lihat pada kondisi tertentu. Kemudian ini ada beberapa. Ini juga nih, saya bisa mengontrol orang lain. Kalau di teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kenapa? Karena seperti yang disampaikan di awal, bahwasanya yang mengontrol diri itu adalah dirinya sendiri. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian pada stimulus respon itu model berpikir menang atau kalah. Kalau di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Artinya benar kedua-duanya. Bagi si A adalah 9, bagi si B adalah 6. Artinya memiliki kebenaran masing-masing. Nah, inilah perubahan paradigma oleh Stephen R. Covey. Berikutnya, nah ini ada disiplin positif. Mungkin kita sudah sangat sering mendengar istilah disiplin positif ini. Nah, kalau Bapak Ibu mendengar ada orang menyebutkan disiplin positif, apa yang ada di pikiran Bapak Ibu? Ada yang bisa memberikan tanggapan? Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata disiplin positif? Ada? Silakan Pak Sis. Jadi kalau menurut saya, kita selalu berikan disiplin positif sebelum kita menerapkan disiplin siswa. Ya, itu kan kita sudah di situ tolak ukur kan, mau sudah pernah kita bisa dipaskan atau diusahakan atau latihan. Nah, di situ kan poin-poin yang dapat kita sampaikan kepada siswa sebelum kita menjudge gitu. Kita akan melakukan hal yang seperti ini, kita sudah tahu artinya poin apa yang benar-benar terkait ini. Nah, kenapa saya bilang dilema? Nah, sekarang kita nggak lepas, kita nggak lepas dari kemajuan teknologi yang sedang berkembang saat ini. Terus di sini ada 24 jam dalam penggunaan dan anak berkumpul dengan bermain sekitar 8 jam dalam sehari dan ada sisa 18 jam kalau itulah yang di luar daripada sepengetahuan kita, pantauan kita, dan kita aku dulu di sekolah selalu bertanya ya memang sekarang itu juga berbeda juga. Jadi kalau dalam pendekatan disiplin positif atau pendidik itu sudah pada perkembangan terutama psikologi. Saya rasa itu. Oke, terima kasih Pak Sis. Luar biasa penjelasan dari Pak Sis. Pak Sis sudah sangat-sangat berpengalaman di dunia pendidikan. Jadi ilmu yang dimiliki dengan pengalamannya sudah luar biasa, sehingga bisa menjadi contoh yang baik yang bisa diberikan oleh Pak Sis, bisa digunakan oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin kalau kita mendengar kata disiplin yang kita dengar itu mungkin sering kita hubungkan dengan hukuman. Nah, jadi padahal sebenarnya disiplin ini bukanlah berkaitan dengan hukuman.
Karena belajar tentang disiplin itu kita tidak harus memberikan hukuman. Bahkan kapan perlu hukuman itu tidak ada sama sekali. Tetapi mungkin dalam budaya kita, karena mungkin didikan dari guru kita pada zaman dahulu bahwasanya ya disiplin itu berarti berkaitan dengan hukuman. Padahal menurut Ki Hajar Dewantara, anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Artinya ya sekarang zamannya berbeda dengan zaman kita dahulu. Kalau dulu mungkin kita dimarahi oleh guru di sekolah, ya kita nyampe di rumah, kalau kita cerita dengan orang tua mungkin malah dimarahi lagi. Akan tetapi kalau sekarang malah sebaliknya, ketika kita cerita dengan orang tua di rumah, malah orang tua yang datang ke sekolah menghampiri gurunya. Jadi ya itu perkembangan zaman. Jadi sesuai betul yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwasanya anak itu memiliki kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat zamannya memang sekarang seperti ini, dan kodrat alam itu berarti adalah lingkungannya. Jadi kita ada yang resen, saya karena bukanya beda ini. Bu Yusi, ada yang mau disampaikan Bu Yusi? Pak Sis, resen ini? Kita nggak bisa prasejarah. Putus-putus Pak Sis, mohon maaf Pak Sis, putus-putus suaranya. Nah, betul Pak Sis. Jadi mungkin nanti bahasanya bukan lagi hukuman Pak Sis, tetapi nanti ada nanti setelah ini ada istilahnya, nanti dia ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi Pak Sis. Nah, jadi nanti setelah ini akan ada arahnya ke sana Pak Sis. Luar biasa. Ya, silakan Pak Sis. Jadi sebetulnya seperti yang Bapak sampaikan tadi, itu memang sering kita alami ya. Kita memberikan tindakan kepada anak, dan tindakan itu mungkin setelah kita berikan menimbulkan dampak yang negatif terhadap lingkungan, misalnya terhadap orang tua. Jadi orang tuanya itu setelah nggak terima atau ke sekolah atau bagaimana. Iya. Nah, jadi di sini kita nggak boleh, dan kita harus melibatkan orang tua. Apalagi sebentar lagi yang masuk tahun ajaran baru, kita bisa salah ini salah. Bagaimana ya sekolah kita sudah melaksanakan baik Isna ini tuh sudah sangat pas sekali memberikan selebaran kepada orang tua. Ini tuh konsekuensinya atau tertib yang ada di sekolah SMP 62. Dan memang orang tua itu harus respect, itu harus menghargai dan juga harus paham. Jadi nanti ke depannya itu tidak ada miskomunikasi. Jadi memang nggak bisa kita harus libatkan orang tua. Nah, jadi all out, kalau menurut saya orang tua harus all out. Nah, yang caranya gimana? Nah, ini kita sudah sama-sama tahu ya, bahwasanya masing-masing orang tua ini penuh dengan kesibukan. Jadi yang lebih tepat saya ini Pak, secara kasat mata mungkin saya agak berpikir sedikit pesimis ya, bahwasanya sekolah SD dan SMP yang sudah berusia 9 tahun itu cenderung mengarah kepada TPA, tempat pendidikan anak, yang sering kita perhati, walaupun saya di situ kan mendidik, tapi kalau saya perhatikan, sehingga sering sekali muncul ya pendapat orang tua yang sudah mentok, udah terserah bapak ibu lah mau diapain anak saya, nah gitu. Jadi pasrah gitu. Dan itu juga enggak jadi godaan bagi guru, jangan sampai kita terpancing sehingga kita mengadakan
tindakan kekerasan fisik, ya, fisik seorang anak. Nah itu efeknya juga akan dialami yang sangat jelek. Gitu. Jadi memang di sini kalau bisa lah orang tua itu harus ikut all out dalam pendidikan anak. Kenapa? Karena biar paham. Itu yang kita sedihkan di Indonesia itu seperti itu. Ini sekedar apa aja bang? Sekedar apa penyampaian pola pikir saya mungkin yang tolong ya. Makasih bang. Terima kasih Pak Sis. Luar biasa pemikiran Pak Sis ini. Jadi memang sesuai dengan yang saya sampaikan tadi bahwasanya menurut Ki Hajar Dewantara itu memang kita sebagai manusia itu memiliki yang namanya kodrat alam. Nah, kodrat alam ini adalah lingkungan tadi Pak Sis. Lingkungan sekolah dan juga lingkungan di rumah, begitu juga dengan lingkungan masyarakat. Nah, memang betul yang Pak Sis sampaikan, tidak hanya berkaitan dengan lingkungan dia di sekolah saja, bisa jadi di rumahnya karena mungkin tidak terperhatikan oleh orang tuanya. Orang tuanya sibuk bekerja, apalagi Kota Batam adalah kota industri yang luar biasa sibuknya orang tua, bahkan ya sampai itu tadi bahkan sekolah menjadi TPA ya Pak ya, tempat penitipan anak. Terima kasih banyak Pak Sis. Kita lanjutkan berikutnya. Oh, ini agak panjang sepertinya ini. Oke, ini menurut Pak KHD ya, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, artinya muncul dari dalam diri sendiri. Nah, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Nah, itu tadilah yang kalau seandainya anak yang memang tidak bisa mendisiplinkan dirinya sendiri, akhirnya lingkunganlah yang mendisiplinkannya. Dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Artinya di sini KHD menyatakan bahwasanya murid itu harusnya menyadari dirinya sendiri bahwasanya disiplin itu tidak dibentuk oleh orang lain, tetapi berdasarkan apa yang ada dalam dirinya sendiri. Oke, kita lanjut. Ini tentang motivasi perilaku manusia. Nah, ini supaya nampak agak saya besarkan. Oke, ini Diani Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia. Pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Oke, saya lanjut saja karena waktunya sudah mepet. Kita target 1 jam kita selesai karena kita harus disiplin ya, sesuai dengan apa yang disampaikan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini silahkan dibaca. Atau sembari dibaca saya sampaikan juga. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang kepadanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Oke, ini saya langsungkan saja. Nah, berkaitan dengan kejadian si Doni tadi yang sering mengambil makanan atau bekal temannya dengan paksa. Nah, ada kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini ada 5. Pertama, kebutuhan bertahan hidup. Kemudian kebutuhan kesenangan, kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan. Nah, berkaitan dengan Doni tadi, di sini sudah ada saya rangkum. Nah, ini bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup itu kenapa Doni melakukan hal itu? Nah, ini bisa jadi ya, bisa jadi Doni melakukan hal itu karena Doni itu merasa lapar. Jadi ketika dia pergi ke sekolah, bisa jadi dia tidak diberikan makan atau sarapan oleh orang tuanya. Jadi kenapa dia
pengen mengambil makanan dari temannya karena dia rasa laparnya itu yang membuat dia melakukan hal itu. Jadi bisa jadi Doni melakukan hal itu karena kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi dari rumah. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan akan rasa kasih sayang. Kebutuhan akan rasa kasih sayang. Di sini kenapa Doni bisa melakukan hal itu? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia. Maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi oleh Doni adalah kebutuhan akan rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ini relate sekali dengan yang disampaikan oleh Pasis tadi. Ya bisa jadi karena orang tuanya ya sibuk bekerja, kemudian dengan kesibukan orang tuanya itu, maka Doni kurang rasa kasih sayang dari orang tuanya. Maka itulah yang membuat dia bisa melakukan hal tersebut. Kemudian ada kebutuhan akan penguasaan. Ini kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Dalam kasus tadi, apabila jawaban Doni dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Nah, ini mungkin beberapa, kalau saya dulu di SD sempat juga saya menemukan kasus-kasus seperti ini. Dia merasa hebat, dia merasa luar biasa karena teman-temannya pada takut dengannya. Pada akhirnya dialah menjadi penguasa di sekolah itu. Nah, ini mungkin masuk juga ke dalam satu kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kemudian berikutnya ada kebutuhan kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kenapa Doni melakukan hal itu? Karena bila jawaban Doni dalam kasus di atas adalah bahwa dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Jadi, yang mungkin makan yang diberikan oleh ibunya itu saja, maka dia harus mempunyai pilihan lain. Loh, kok itu saja yang diberikan orang tua? Makanya dia melihat makanan temannya, mungkin dia merasa, oh ini lebih enak, berbeda dengan makananku. Mungkin itu yang membuat alasan dia untuk melakukan hal tersebut. Kemudian yang terakhir, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Bisa jadi Doni melakukan hal itu karena dia iseng dan dia ingin melihat ekspresi wajah teman-temannya yang kesal karena diambil makanannya, dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Ada loh anak-anak kita yang kadang-kadang berpikir suka jahil dengan temannya. Jahilnya kenapa? Karena hanya ingin melihat temannya kalau dijahili kayaknya wajahnya lucu gitu. Jadi mereka senang dengan sendirinya. Berarti mereka sedang memenuhi kebutuhan rasa kesenangan. Oke, berikutnya kita lanjutkan dulu. Oke, ini 5 posisi kontrol restitusi. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Ini nanti saya kirimkan saja materinya. Ini bisa dilihat perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu biasanya kita buat tanpa kita bertanya kepada siswa. Artinya ini yang memegang kontrolnya adalah guru atau bisa jadi orang tua. Jadi tanpa mendiskusikan dengan anaknya. Kalau konsekuensi ini didiskusikan dengan anaknya, akan tetapi memang konsekuensi ini masih menjadi permasalahan ketika dia tidak nyaman melakukan konsekuensi tersebut. Akan tetapi konsekuensi ini sudah didiskusikan dengan si anak, dan si anak menyadari kalau dia berbuat salah maka konsekuensinya adalah ini. Kemudian yang terakhir ada restitusi. Restitusi ini adalah kita ketika bertemu dengan seseorang atau anak yang melakukan kesalahan, maka kita tidak memberikan hukuman, kita juga tidak memberikan konsekuensi, tetapi kita bertanya kepada si anak kenapa dia melakukan hal tersebut. Nanti akan ada tuh segitiga restitusi pada materi ini. Saya lanjut dulu. Oke, nah inilah 5 posisi kontrol guru. Pertama, guru sebagai penghukum. Nah, ini biasanya
yang suka memberikan hukuman nih. Kalau anaknya salah sedikit langsung diberikan hukuman. Kemudian ini ada beberapa kata yang atau kalimat yang biasa digunakan oleh guru sebagai penghukum. Pertama, patuhi aturan saya, atau awas katanya kan. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, biasanya guru-guru penghukum itu selalu memberikan kalimat-kalimat negatif kepada murid-muridnya. Kemudian, pembuat rasa bersalah. Nah, ini posisi kedua, pembuat rasa bersalah. Kalimat yang biasa diucapkan ada, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Nah, inilah mungkin kalimat-kalimat yang biasa digunakan oleh guru yang berposisi pembuat rasa bersalah. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, maka dia mengeluarkan kalimat-kalimat ini dan membuat anak merasa bersalah. Kemudian posisi ketiga, posisi ini lebih baik daripada dua posisi yang sebelumnya. Posisi sebagai teman. Ayo, bantulah bapak. Ayo bantulah demi bapak ya. Ayo ingat, tidak bantuan bapak selama ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang digunakan oleh guru yang berposisi sebagai teman. Berikutnya ada posisi sebagai pemantau. Oke, ini sorry ya, ini yang terakhir ini adalah manajer, ini bukan teman ya. Berikutnya adalah pemantau. Nah, pemantau ini tingkatannya lebih baik daripada teman. Di sini biasanya dia akan melihat, oh kalau kesalahan anak-anaknya seperti apa, maka dia akan memberikan kalimat-kalimat seperti ini. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Artinya dia hanya memantau kesalahan-kesalahan dari peserta didiknya dan dia mengembalikan lagi kepada aturan-aturan yang sudah ditetapkan. Kemudian ini terakhir, posisi kontrol guru itu ada sebagai seorang manajer. Nah, posisi inilah yang sebenarnya diharapkan ada pada diri kita sebagai seorang guru. Nah, biasanya seorang manajer akan berkata, apa yang kita yakini, ini kembali lagi ke keyakinan kelas. Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Atau bisa juga gurunya mengatakan, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Jadi, lebih kepada pemecahan masalah yang bisa diselesaikan oleh anak itu. Jadi, tidak gurunya yang memberikan solusi terhadap permasalahannya, tetapi bertanya kembali kepada anaknya, apa sekiranya pemecahan masalah dari yang dia hadapi. Berikutnya ada keyakinan kelas. Nah, ini ada pertanyaan pemantik. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Kemudian pertanyaan kedua, mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Ini pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Mungkin dari kita sudah pernah membuat ini, keyakinan kelas. Bisa jadi kalau di SMP itu kan gurunya guru mapel ya. Jadi akan membuat keyakinan berdasarkan mapelnya. Atau kalau dia sebagai seorang wali kelas bisa jadi membuat keyakinan kelasnya. Kalau dia sudah lingkupnya sekolah berarti adalah keyakinan sekolah. Nah, keyakinan sekolah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Sis tadi, itu bisa didiskusikan dengan orang tua. Artinya tidak hanya sekolah yang menentukan, oh ini aturan-aturan atau keyakinan-keyakinan yang dibuat oleh sekolah, tetapi bisa didiskusikan dengan orang tua. Kalau ada orang tua yang tidak suka, kemudian memberikan pandangan yang positif, nah bisa jadi akan ada kolaborasi untuk membentuk keyakinan sekolah. Berikutnya, nah ini yang saya sampaikan tadi, ini tentang segitiga restitusi. Di sini ada 3 hal yang biasanya dilakukan dalam segitiga restitusi ini. Jadi restitusi itu tidak hanya kita mengatakan bahwasanya oh kamu salah, kemudian kita memberikan hukuman atau kita melaksanakan konsekuensi yang sudah dilakukan, sudah dibuat sebelumnya. Tidak seperti itu. Tapi ada menstabilkan identitas, biasanya akan dikatakan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Kemudian ada validasi akan kebutuhan.
kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang ketiga ada menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Kemudian, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, inilah segitiga restitusi. Nah, ini ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk menstabilkan identitas. Bisa berbeda dari ini, boleh. Tapi inilah yang umum untuk digunakan atau bisa jadi pedoman bagi kita. Kemudian ada validasi tindakan yang salah. Nah, ini juga kalimat yang bisa dimunculkan. Contohnya, padahal kamu bisa melakukan hal lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian yang terakhir, nah ini adalah menanyakan keyakinan. Nah, inilah kembali lagi kepada keyakinan atau kesepakatan yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi kesepakatan itu tidak hanya datang dari guru, tetapi juga bagaimana keinginan murid untuk bisa belajar lebih baik di sekolah ataupun di kelasnya. Inilah beberapa kalimat yang bisa digunakan. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Apa nilai-nilai umum yang telah kita sepakati? Atau kamu mau jadi orang seperti apa? Nah, ini adalah menanyakan keyakinan dari segitiga restitusi. Nah, ini ada sedikit video. Tuh, tapi saya cek dulu. Sudah 19.46. Saya tampilkan saja yang slide berikutnya. Nah, ini ada video yang saya buatkan berkaitan dengan budaya positif. Ini tentang segitiga restitusi. Mari kita tonton bersama. Oke, happy. Sini dulu, happy. Sini. Udah dulu, happy. Coba. Kenapa kamu terlambat? Hari malam saya nonton bola. Nonton bola. Siapa yang main? Indonesia versus Korea, Pak. Indonesia versus Korea. Oh, Piala Asia ya? Iya, Pak. Oke. Sampai jam berapa kamu nontonnya? Sampai jam 3 malam, Pak. Sampai jam 3? Jadi wajar lah terlambat hari ini ya. Oke. Sebenarnya tidak apa-apa. Kamu menyesuaikan dengan hobimu. Kamu suka bola, sering kamu nonton bola. Tapi kamu tahu kan, sekolah kita kan punya aturan. Apa aturannya? Tidak boleh datang ke sekolah. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah. Apakah kamu tahu kamu melakukan kesalahan itu? Ya Pak, saya salah. Saya minta maaf ya. Oke, tidak apa-apa. Memang manusia tidak ada yang sempurna. Akan ada masanya kita melakukan kesalahan. Tapi bagaimana kesalahan itu bisa kita minimalisir dan bisa kita selesaikan. Nah, kira-kira lah Happy. Ini kan kamu terlambat nih hari ini. Gimana menurutmu supaya besok kamu tidak terlambat lagi? Tidur lebih awal lagi, Pak. Tidur lebih awal. Biasanya tidur jam berapa? Ya, kalau yang nggak nonton bola, jam 9 sampai jam 10, Pak. Jam 9 atau jam 10 tidurnya, Pak. Oke, besok supaya tidak terlambat lagi, tidurlah tepat waktu. Kan anak sekolah itu minimal tidurnya adalah 8 jam setiap hari. Ya, jadi kamu harus menyesuaikan dengan itu supaya kamu bisa belajar jadi lebih baik. Belajar di kelas juga bisa mendapatkan nilai yang maksimal. Paham ya? Paham. Oke. Karena kamu sudah paham, besok jangan diulangi lagi ya. Ya Pak. Oke. Silakan nanti masuk ke. Tapi Pak katanya ulangi namamu ya. Ya Pak. Oke. Silakan masuk ya Pak. Yang terdepan lagi ya. Ya Pak. Oke Pak. Ya silakan. Oke, di sini sebenarnya ada satu lagi videonya, tapi
karena berhubung waktunya sudah 19.49, maka saya keep dulu. Saya buka sesi pertanyaan bagi Bapak Ibu yang mau bertanya. Sudah sekitar 10 menit. Silakan. Adakah yang mau bertanya berkaitan dengan apa yang sudah disampaikan? Oh, oke, silakan Ibu Dia Ulhak. Masih di mute, Bu. Silakan dibuka dulu. Pak, ini kebetulan saya ada pertanyaan juga nih Pak dari presiden Bapak tadi. Yang Bapak jelaskan, saya punya pertanyaannya, jika di kelas ada yang melanggar kesepakatan kelas, apa yang harus kita lakukan sebagai seorang guru dengan adanya segitiga institusi tersebut? Oke, terima kasih Bu Dia. Ada lagi? Saya kumpulkan dulu. Wah, ada ini Bu Fali Hanifah, silakan. Silakan di aktifkan dulu mic-nya. Oke, baik Pak. Silakan Bu. Saya mau bertanya Pak, Silakan. adakah pengalaman Bapak dalam menerapkan segitiga restitusi di sekolah atau di kelas yang sedang Bapak tempati sekarang Pak? Oke, terima kasih. Mungkin saya tampung 2 pertanyaan dulu ya. Semoga waktunya cukup. Jadi pertanyaan pertama, apa tadi pertanyaannya Bu Dia? Oh, kalau ada yang melanggar keyakinan ya, melanggar keyakinan di kelas, apa yang dilakukan? Oke, pertanyaan kedua dari Bu Fali Hanifah, kalau seandainya apa sih, ada nggak sih pengalaman saya dalam melakukan segitiga restitusi? Nah, dikembalikan lagi pada keyakinan kelas yang sudah disepakati bahwasanya kalau ada anak yang melanggar itu kita tanya dulu kepada anaknya. Jadi tidak serta-merta nanti langsung berikan hukuman atau laksanakan konsekuensi, tidak seperti itu. Tapi tanyakan dulu kepada anaknya. Tentu mereka memiliki alasan. Kita sebagai seorang guru tentu memiliki pola pikir yang jauh lebih matang dari peserta didik. Nah, kalau ada anak yang misalnya dia berbohong, tentu kita tahu nih, oh ternyata dia berbohong. Artinya kita punya penilaian tertentu. Jadi kalau seandainya ada yang melanggar di kelas, itu dikembalikan kepada keyakinan di kelas itu. Ditanyakan kepada anaknya, paham nggak dia tentang keyakinan kelasnya? Paham nggak dia tentang kesalahan yang dia lakukan? Kalau seandainya dia tidak paham, itu diingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati. Disampaikan bahwasanya kita punya keyakinan kelas loh. Kalau kita punya keyakinan kelas, berarti kita sudah harus melaksanakan keyakinan itu. Kamu tahu kan keyakinan kelasnya apa? Kalau seandainya kamu tidak tahu, ayo lihat lagi keyakinan kelasmu dan berbuatlah disiplin positif sesuai dengan keyakinan kelas tersebut. Nah, mungkin itu dari saya. Kemudian dari Bu Fali Hanifah, apa pengalaman tentang tentang pelaksanaan segitiga restitusi? Ini pernah saya alami kepada anak kelas saya di kelas 94. Anak itu sebelum saya lakukan ini dia selalu datang terlambat. Akhirnya dulunya saya melakukan hukuman kepada anak itu. Kalau terlambat saya kasih hukuman push up, kemudian kalau terlambat saya kasih hukuman pilih sampah gitu ya. Hukuman lah pada umumnya yang saya berikan. Akan tetapi setelah saya tanyakan, saya lakukan praktik segitiga restitusi kepada anak itu. Dulu saya belum tahu namanya segitiga restitusi, tapi ternyata setelah saya mempelajari ini, oh ternyata itu adalah namanya segitiga restitusi. Saya tanya kepada anaknya, kenapa dia datang terlambat? Kenapa selalu datang terlambat? Ternyata dia datang terlambat itu karena bangunnya itu sudah jam 6:15.
Sedangkan masuk sekolah itu sudah jam 7. Kelas 9 di sekolah kami itu masuknya jam 7 pagi. Sudah harus berada dalam lingkungan sekolah. Ternyata anak ini bangunnya jam 6.15. Artinya karena dia seorang muslim, dia tidak sholat. Saya tanyakan, berarti kamu tidak sholat subuh? Tidak pak, katanya. Kemudian saya tanyakan lagi, apakah orang tuamu tidak membangunkanmu? Bangunkan pak. Orang tuanya, mamanya membangunkannya. Akan tetapi setelah dibangunkan, dia tidur kembali. Nah jadi di situ saya tanyakan lagi, kenapa kamu tidur lagi? Saya masih ngantuk pak, katanya. Jam berapa kamu tidur semalam? Jam 11 pak. Jam 11 tidur tapi paginya masih dia ngantuk. Kemudian akhirnya saya tanya lagi kepada dia, kalau kamu bangunnya jam 6.15, bisa dong kamu cepat untuk bisa mandi ini ke sekolah. Saya mandi sekitar setengah jam pak, katanya. Mandinya setengah jam, dia cowok, mandinya setengah jam. Kemudian kok bisa lama kayak gitu? Dan memang orangnya, kata mamanya, ketika mamanya ngambil rapor memang disampaikan bahwasanya anaknya mandinya lama. Kemudian kamu sekolah diantar orang tua atau pergi sendiri? Diantar orang tua pak, katanya. Jadi dia pergi ke sekolah itu sudah jam jam 7 kurang 5 menit. Jadi kalau dia pergi sekolah diantar, itu selalu terlambat dan selalu terlambat. Pada akhirnya saya meminta kepada anak itu, kira-kira apalah caranya atau bagaimana caranya supaya kamu tidak terlambat. Saya suruh anak itu memikirkan solusi terhadap permasalahannya. Bingung dia memikirkan solusinya. Saya nggak tahu pak, tidak ada cerita tidak tahu. Pikirkan dulu solusinya supaya kamu tidak terlambat. Akhirnya setelah kurang lebih 30 menit dia berpikir solusinya apa. Dia memberikan solusi kepada saya. Pak, kalau saya terlambat lagi besok, saya memilih sampah. Artinya solusinya sama dong dengan solusi yang sudah saya berikan selama ini. Saya tidak mau lagi. Tidak, Bapak tidak mau kalau solusinya kamu pilih sampah. Pasti kamu besok terlambat lagi. Apa solusi yang lain pak, katanya. Saya berikan solusinya, kalau kamu terlambat, gimana kalau kamu melakukan olahraga push up, kata saya. Sengaja saya mancing dengan push up supaya kalau anak laki-laki kan untuk membentuk fisiknya salah satunya bisa dengan itu. Walaupun itu mungkin masih dalam tanda kutip itu adalah hukuman ya. Kemudian dia bertanya, berapa banyak pak push up-nya? Push up-nya kamu bisa berapa? Kembali saya tanyakan lagi. 50 pak, katanya. Berarti kalau dia jawab 50 artinya dia sanggup melakukan push up 50. Saya nggak terima dengan itu. Saya berdiskusi lagi. Kalau 150 bagaimana? Terus dia menjawab, 150 kebanyakan lah pak. Nggak sanggup saya pak. Karena kamu nggak sanggup makanya Bapak kasih pilihan 150. Jadi pak, kalau besok saya terlambat saya push up 150 pak, katanya. Iya, kamu push up 150. Kamu setuju nggak? Kamu sepakat nggak? Mikir dia lama. Setelah dia mikir lama, ada sekitar 5 menit dia memikirkan itu. Oke pak, kalau memang kayak gitu, besok saya tidak akan terlambat karena saya tidak mau push up 150. Dan benar, besoknya dia tidak terlambat. Artinya dia sudah mendisiplinkan dirinya sendiri. Walaupun masih tergantung terhadap apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, jadi dari situ saya belajar bahwasanya ternyata saya sudah mencoba menerapkan segitiga restitusi ini walaupun mungkin penerapannya belum sebaik yang diharapkan. Nah, mungkin itu jawaban dari saya. Karena waktunya sudah 19.59 sesuai dengan kesepakatan kita di awal, kita mulai jam 7 dan kita berakhir jam 8. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya, atas waktunya sudah menghadiri kegiatan meeting ini. Semoga apa yang saya tampilkan, apa yang saya berikan bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Mungkin itu saja dari saya.
Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Sesi terakhir, mohon bantuan untuk dibuka kameranya. Saya mau sesi foto, boleh foto bergaya. Bagi yang lagi di perjalanan atau lagi di luar mungkin nggak apa-apa. Kan cantik Bu Mega itu. Lah kok ditutup lagi? Silakan dibuka dulu. Nggak apa-apa Bu Maska. Aku nggak bisa loh. Lah, kok nggak bisa? Oke, silakan open kamera. Oke, nah kan nampak cantik-cantiknya, nampak ganteng-gantengnya. Oke, bergaya 1, 2. Belum. Oh, Pak Tinjak juga mau dia. Tadi di bawah, ayo. Ayo. 1, 2. Kita coba satu pakai gaya, satu enggak. Sekali lagi. Sabar. Sabar, saya simpan dulu yang satu ini. Mana yang lain? Coba buka, kok nggak on kamera? Malu-malu, Bu. Sekali lagi bergaya. Oke. 3, 2. Mana gayanya Pak Tinja? 3, 2, 1. Oke. Terima kasih Bapak Ibu, sekali lagi saya sampaikan semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua dan bisa kita terapkan di sekolah kita masing-masing. Dan saya doakan Bapak Ibu juga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Iya Bu, silakan. Alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Kalau saya ada kegiatan lagi, saya akan mengundang Bapak Ibu untuk mengikutinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Bapak Ibu silakan untuk live. Bu Santi baru nongol kameranya. Tadi nggak nongol. Udah habis sesi foto, Sa. Iya, ada habis sesi foto. Dari tadi lupa diaktifkan. Oh, dari tadi ya? Udah lama di senyum-senyum. Oh, alah. Yalah. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Oke, izin saya close ya. Makasih Pak Ninja. Keluar loh saya. Gak bisa, biar saya keluarkan. Makasih ya Pak Ninja.